Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, banyak pakar menyatakan bahwa Idul Fitri berarti kembalinya yang berpuasa kepada kesucian. Memang kata Id berarti kembali dan fitri atau fitrah berarti suci. Makna ini kemudian berkembang, kita dengar biasa dalam percakapan sehari-hari, kita katakan Hari Raya Fitri, Hari Raya Kesucian. Tetapi ada sementara pakar yang berkata bahwa sebenarnya Idul Fitri tidak harus hanya dikaitkan dengan Hari Raya kembalinya kaum muslimin kepada fitrah kesucian. Katanya, kata fitr seakar dengan iftar. Iftar adalah buka puasa. Seakar dengan futur. Futur adalah makan pagi. Sehingga Idul Fitri adalah kembalinya kaum muslimin untuk makan pagi. Seakan-akan mereka yang menganut faham ini ingin mengaitkan antara lebaran dan makanan. Memang benar dalam kenyataan seringkali kita kaitkan lebaran dengan makanan. Bahkan dalam Al-Quran kita menemukan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah agar diturunkan dari langit hidangan agar menjadi lebaran buat mereka. Hal yastati'u rabbuka an yunazzil alaina ma'idatan minas sama takunu 'idan walina wa akhirina. Begitu kata Al-Quran. Saudara, betapapun memang makanan dan Idul Fitri atau Lebaran punya kaitan yang erat. Dari sini tuntunan agama pun cukup banyak menyangkut makan, bukan saja pada Idul Fitri, tapi juga makan secara umum. Nabi SAW sebelum berangkat pergi untuk sholat Idul Fitri, makan terlebih dahulu beberapa biji korma. Berbeda halnya kalau sholat Idul Adha. Beliau tidak makan sebelum pergi ke lapangan untuk sholat, tapi baru makan setelah penyembelihan korban. Saudara, banyak sekali tuntunan-tuntunan agama berkaitan dengan makanan. Misalnya, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalaupun harus memenuhi perut, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk pernafasan. Makanlah yang halal dan yang proporsional. Halalan thayyiban. Proporsional atau thayyiba harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi siapa yang makan. Jangan memberi bayi makanan untuk orang dewasa. Jangan memberi makanan yang manis untuk yang sakit. Demikian seterusnya. Pesan agama bahwa kuluhu hani'am mari'a. Makanlah yang lezat tetapi akibatnya baik. Agama menggarisbawahi bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kondisi fisik dan psikis seseorang. Karena makanan bukan saja mempengaruhi fisik, tapi juga mempengaruhi jiwa seseorang. Jika Anda memakan makanan atau meminum minuman yang diharamkan Allah, pasti dampaknya pada jiwa Anda cukup besar. Itu bukan saja dikemukakan oleh agamawan, tetapi juga oleh ilmuwan. Mudah-mudahan lebaran kita dapat kita atur sedemikian rupa sehingga kita makan yang lezat dan proporsional. Saudara, perut adalah tempatnya penyakit. Karena itu, kebahagiaan jasmani pada kurangnya makan. Kebahagiaan jiwa pada kurangnya dosa. Kebahagiaan hati
pada kurangnya ketergantungan, kebahagiaan lidah pada kurangnya pembicaraan. Saudara, kebahagiaan bersumber dari hati. Karena itu, perkaya hati Anda dengan nilai-nilai ilahi. Kebahagiaan dambaan semua manusia. Karena itu, kaitkanlah diri Anda dengan Tuhan, niscaya Anda akan selalu berbahagia di dunia dan di akhirat. Seburuk-buruk makanan adalah yang haram. Seburuk-buruk pesta adalah yang mengundang orang kaya dan mengabaikan yang miskin. Perut adalah rumah penyakit. Berpantang adalah pangkal kesehatan. Kalau harus mengisi seluruh perut, maka biarlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lainnya untuk bernafas. Begitu beberapa pesan Nabi menyangkut makanan. Semoga kita berhasil mengikutinya.